Teman-teman penyuka karya Franz Kafka, saya ingin berbagi sebuah review sebuah novel dari Unda Horner yang menulis novel biografi berjudul Kafka dan Felis, terbit pada tahun 2017 dalam bahasa Jerman. Buku ini setebal 333 halaman. Ada 3 pacar Kafka pada periode yang berbeda. Pertama, Felis Bauer. Buku ini tentang Felis Bauer. Adalah seorang juru tulis dan penulis steno tinggal di Berlin. Kedua adalah Milena Jesenka, seorang penerjemah bahasa Ceko tinggal di Wina. Dan yang ketiga adalah Dora Diaman, seorang pekerja panti anak-anak Yahudi yang tinggal di Berlin. Dari ketiga pacar Kafka itu, hanya Felis dan Milena yang masih menyimpan surat-surat Kafka, sehingga bisa diterbitkan. Sedangkan surat-surat Kafka dan manuskrip Kafka pada Dora Diaman telah diambil alih oleh polisi Jerman pada zaman Nazi. Artinya sudah hilang. Pertemuan pertama Kafka dan Felis Bauer pada 13 Agustus 1912 di rumah Max Brod di Praha. Siapa sebenarnya Felis Bauer itu? Sepupu Felis Bauer kawin dengan adik perempuan Max Brod yang bernama Sophie. Waktu itu Felis sedang melakukan perjalanan liburan ke Budapest dari Berlin. Kemudian menjelang malam ia mampir ke rumah Max Brod di Praha. Di situ orang-orang sedang makan, antara lain adalah ayah Max Brod, adik Max Brod Otto, dan istri Max Brod. Masuklah gadis asal Berlin itu. Ia lekas bergabung di ruang makan sambil menunjukkan beberapa foto tentang kapal uap bernama Thalia. Pada pukul 21.00 lebih sedikit datang Franz Kafka membawa manuskrip meditasi, atau dalam bahasa Jermannya judulnya Betrachtung, untuk dibicarakan dengan Brod. Kafka merasa agak aneh hendak bicara tentang karyanya karena ada tamu seorang perempuan di situ. Tetapi Felis sangat terkesan dengan tamu yang baru masuk rumah itu, maksudnya Kafka, terutama gesturnya saat menuju ke meja. Perlahan terjadilah percakapan antara Kafka dan Felis. Ketika Kafka menceritakan 3 adik perempuannya, Felis pun bercerita tentang 3 adik perempuannya. Juga satu-satunya adik lelaki bernama Ferdinand alias Ferry. Di ruang tamu itu, Felis dan Kafka duduk berhadapan-hadapan. Felis menceritakan dirinya sendiri bahwa dia seorang sekretaris di pabrik Grammophon, alat musik nih ya, bernama Lindstrom di Berlin. Kafka dan Brod mendengarkan dengan saksama. Tak terasa waktu benar-benar cepat, sehingga istri Max Brod itu memberi pantofel pada Felis. Karena Felis di situ sepatunya basah. Makin larut malam, akhirnya Felis pamit untuk pulang ke hotel tempat dia menginap, namanya Hotel Blauer Stern. Felis menuju ke hotel diantar oleh ayahnya Max Brod bernama Adolf dan diantar oleh Kafka sendiri.
Di dalam perjalanan, Kafka menanyakan kepada Felis, apakah kau benar-benar serius ingin liburan bersama? Felis menjawab, dirinya tipe orang yang tidak mudah berubah-ubah. Keduanya bersalaman dan Felis naik di hotel di tingkat 2. Di situ Kafka menatap Felis yang terakhir dan sempat grogi. Setelah esoknya kemudian si Felis melanjutkan perjalanan ke Budapest menemui adik perempuannya yang bernama Elsa, karena di Budapest Elsa ini kawin dengan seorang pelukis Hungaria bernama Bernard Braun. Kemudian pada novel ini ada judul Pos dari Praha. Ya, ceritanya Felis tak menyangka 6 minggu setelah pertemuannya dengan Kafka di rumah Brod itu, ia mendapatkan surat dengan kop kantor asuransi kecelakaan karyawan, Arbeiterunfallversicherungsanstalt. Kafka menulis seperti orang anak yang sedang malu. Pembukanya seperti ini. Nona yang terhormat, untuk memudahkan Anda bisa mengingat nama saya Franz Kafka yang menyalami Anda saat berkunjung ke rumah Dr. Brod. Felis tak lupa dengan lelaki pemalu itu yang dulu membawa manuskrip. Tapi dia heran kenapa dia tahu alamatnya. Dia mengira ini pasti Sophia, adik Mark Brod, yang memberi. Kemudian Felis tidak menjawabnya. Surat pertama itu belum dijawab, surat kedua datang lagi, bahkan jumlahnya 4 halaman. Akhirnya Felis mau gak mau harus menjawabnya. Dan dia merasa malu dan sedikit berbohong bahwa surat pertamanya mungkin hilang di jalan. Itu jawaban Felis, padahal dia belum menjawab sama sekali. Tak lama datang lagi surat dari Praha. Kali ini Kafka agak marah. Dia bilang, tapi janganlah Anda menyerah dengan banyak manusia, itu tak banyak manfaatnya. Akhirnya dia memberi semangat pada Felis. Felis ingin menjawab, tetapi dia masih belum ada minat yang besar. Tapi disusul lagi surat berikutnya yang menanyakan, coba lihatlah Anda melihat keluar jendela dari rumah tinggalnya. Jadi Kafka ini penasaran bagaimana melihat dari jendela di luar rumahnya Felis itu. Kemudian Felis menceritakan tentang kelahirannya pada bulan November, yaitu tepatnya tanggal 18 November 1887. Dan dia tinggal di Berlin. Kafka merasa sebagai anak yang penakut. Ia iri dengan adik-adiknya seperti Eli, Feli, dan Otla. Dan bahkan Otla, adik kesayangannya Kafka, dianggap sebagai Prager Freundin. Ya, seperti seolah-olah pacar dari Praha. Adiknya sendiri seperti seolah pacar dari Praha. Kemudian kedua orang ini
mempunyai janji untuk liburan bersama. Felis mengundang Kafka datang ke Berlin dan dia sudah memesan kamar di Hotel Wildermann selama 6 hari. Sayangnya rencana itu batal. Kenapa? Karena Felis banyak masalah. Pertama adalah dia punya adik perempuan namanya Erna yang sudah hamil 5 bulan. Celakanya suami Erna ini tidak bertanggung jawab. Sehingga mau nggak mau dia harus hengkang dari tempat tinggalnya, mencari tempat yang sepi yang orang tidak tahu. Kemudian keluarga Felis ini bukan keluarga yang cukup harmoni. Kenapa? Karena bapaknya Felis yang namanya Karl Bauer meninggalkan ibunya Felis, ibunya bernama Anna Bauer. Dia tidur atau tinggal bersama pacar barunya atau pacar gelapnya. Jadi bapaknya Felis ini tinggal dengan pacar barunya, sementara Felis usianya pada waktu itu umur 14 tahun. 3 tahun kemudian, pacarnya itu meninggal. Sehingga ayahnya Felis ingin kembali ke istrinya semula, tapi istrinya atau ibunya Felis yang namanya Anna Bauer menolak. Lah, terjadi sebuah dilema pada Felis. Apakah kisah Erna adiknya yang hamil nggak ada tanggung jawab suaminya, terus bapaknya yang seperti itu, apakah akan diceritakan ke Kafka? Nah, ini dia masih dalam kebimbangan. Namun demikian, hubungan antara Kafka dan Milena tetap jalan terus lewat surat menyurat. Kafka itu mempunyai kebiasaan membaca karyanya Heinrich von Kleist, penyair klasik dari Jerman, yang berjudul Michael Kohlhaas. Kafka menyebut bahwa dia membaca karya itu, prosa mini atau semacam novela, selama 10 kali. Bahkan sejak sekolah dia sudah mencintai karya itu. Adik-adik Kafka pun diajari atau dibacakan karya itu. Bahkan si Felis ini juga direncanakan akan dibacakan oleh Kafka karya di depan Felis sendiri gitu. Karena kagumnya Kafka terhadap Heinrich von Kleist, Kafka merencanakan untuk berziarah di makamnya Kleist gitu. Di buku ini disebutkan bahwa Kafka mencintai atau mengidolakan karya dari Grill Parcher, sastrawan Jerman, Dostoyevsky dari Rusia, Flaubert dari Prancis. Cuman yang dia akui mirip itu adalah Heinrich von Kleist, karena Kleist ini tidak pernah kawin meskipun dia tinggal sama pacarnya dan 2 adiknya sampai meninggal. Flaubert mencintai juga seorang sastrawan yang usianya 10 tahun lebih muda. Dostoyevsky bahkan kawin sampai 2 kali. Kemudian Felis dia meninggalkan Berlin menuju Dresden dan dia akan mencari makamnya Heinrich von Kleist. Ini adalah pesan dari Kafka. Kemudian surat dari Kafka datang lagi. Dia menyebut, saya datang juga pada hari Sabtu, Felis. Tapi dari sini berangkat jam 3 sore dan Minggu sore saya juga harus kembali ke Praha lagi. Saya tinggal di Hotel Aschkanisenhof. Hotel Aschkanisenhof ini menarik sekali karena hotel inilah tempat sebetulnya pertemuan Kafka dan Felis dari kedua dan dua belah
keluarga saat masih tunangan berdua, dan 2 kali tunangan batal ya di hotel ini. Dan novel Der Prozess atau The Trial yang ditulis Kafka adalah mengambil setting di hotel ini dalam persidangannya di novel itu. Kemudian Kafka datang ke Berlin itu hanya singkat ya. Sabtu berangkat, Minggu pagi bertemu gitu, dan sampai di hotel dia mengirim kurir lewat naik sepeda ke rumahnya Felix dan bilang, saya ada di hotel sini. Gitu. Kemudian si Felix menjawab, 1/4 jam lagi saya akan telepon kamu. Akhirnya bertemulah 2 orang itu pada pukul 10. Dan Kafka bersama Felix jalan-jalan sambil bergandengan tangan yang cukup mesra di situ. Namun ada lagi kejanggalan di sini, karena minggu itu sebetulnya Felix sudah harus ikut melayat karena ada teman di tempat kantornya meninggal mendadak. Jadi dia harus menerima Kafka dalam waktu yang singkat, tetapi juga langsung dia sudah berpakaian hitam karena simbol duka gitu untuk melayat temannya. Gitu. Ditambah lagi peristiwa baru bahwa adiknya Felix yang namanya Ferry ini juga bertunangan dengan perempuan bernama Lydia Heilbronn, tapi batal juga tunangannya. Jadi Kafka diberitahu hal seperti ini, dia mikir-mikir, ya ini seperti saya juga akan seperti itu. Jadi Kafka ini sangat ragu-ragu dalam hubungan berdua ini. Kemudian Kafka merasa bahwa hubungan berdua ini makin berat dan tidak akan menemukan jalan keluar. Akhirnya, karena apa? Karena juga Felix ini malas menjawab. Gitu. Pada tanggal 12 Desember, ya, Kafka mengirim seorang teman gitu, menemui kantornya Felix. Dan orang itu membawa surat dari Kafka. Dan surat itu isinya menanyakan, kenapa surat-suratnya tidak dijawab? Kenapa? Apakah yang terjadi pada kamu, Felix? Dia jadi menanyakan, jadi isi surat yang dibawa temannya itu menanyakan, kenapa nggak dijawab? Gitu. Kemudian Felix bercerita lagi tentang rencana perkawinan berdua itu, dan ditambah dengan kisahnya adiknya yang batal tunangan. Surat itu dijawab oleh Kafka dengan jujur, tetapi isi jawaban Kafka itu seperti ini. Di sanatorium saya berkenalan dengan seorang gadis asal Swiss berusia 18 tahun. Saya jatuh cinta pada gadis itu yang tinggalnya di Genoa, Italia. Di darah saya tampak aneh dan gadis itu, dan cinta kami hanya berumur 10 hari. Kami saling berpisah, bahkan tak sebaris kalimat pun saya tulis dalam surat. Dengan perginya saya dari sanatorium itu, maka semuanya berakhir. Dengan begitu hubungan saya dengan kamu semakin menjadi lebih terang lagi. Tentu saja Felix merasa cemburu. Kafka tidak menjawab suratnya Felix, menjawab tema suratnya Felix tentang perkawinan dan adiknya Ferry. Malah dia cerita tentang kenalan barunya. Jadi Kafka sangat jujur. Dia punya pacar dan punya pacar lagi, dan dia jujur pada pacar yang pertama Felix itu. Meskipun akhirnya Felix pacaran yang jatuh cinta yang kedua dengan cewek Swiss ini gagal. Gitu. Itulah. Kemudian kedua orang tua menerbitkan sebuah pengumuman di koran
namanya Berliner Tageblatt pada 21 April 1914 menceritakan bahwa kedua orang ini akan melaksanakan tunangan. Akhirnya tamu-tamu banyak yang datang, tempatnya di Askanishenhof itu lagi. Tetapi Kafka tampak murung gitu, dan tidak bergairah makan, sehingga orang-orang tanya, kenapa ini calon menantumu ini kok kurus gitu dan tidak berselera makan. Ternyata Kafka tidak mau makan daging dan ikan. Baru diketahui bahwa Kafka seorang vegetarian. Jadi akhir daripada buku ini sangat abstrak, tidak begitu jelas kapan kawinnya Kafka dan Felis, dan memang tidak terjadi. Dan akhirnya Felis dan ibunya mendatangi Kafka di Praha dan bertemu orang tuanya Kafka. Dan Kafka sendiri cerita tentang ketidakharmonisan hubungan dia dan ayahnya yang membuat Felis sendiri putus harapan. Pada hari pertama sudah diceritani ketidakharmonisan dia dan orang tuanya, terutama ayahnya. Itulah cerita buku ini, dan mudah-mudahan bisa menambah referensi tentang hubungan cinta antara Kafka dan Felis. Terima kasih.